Pembahasan tentang silsilah keluarga Nabi Isa selalu menjadi topik yang hangat dan sensitif karena menyentuh wilayah keyakinan tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam tradisi Yahudi terdapat tuduhan keras bahwa Nabi Isa adalah anak zina dan bahwa Maryam ibunya telah melakukan perbuatan tercela. Dalam tradisi Kristen, Maryam diposisikan sebagai wanita suci yang mengandung secara ajaib melalui Roh Kudus, dan Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Islam datang dengan penjelasan yang tegas lurus dan rasional, sekaligus menjaga kehormatan para nabi dan keluarganya, serta membantah dengan keras tuduhan maupun penyimpangan akidah yang muncul dalam dua tradisi tersebut. Dalam pandangan Islam, silsilah keluarga Nabi Isa sangat jelas dan mulia. Ia adalah Isa putra Maryam binti Imron dari keturunan keluarga Imron yang dikenal sebagai keluarga suci dan terpilih. Al-Quran menegaskan bahwa Allah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh manusia. Penegasan ini menunjukkan bahwa Maryam berasal dari garis keturunan orang-orang saleh yang dikenal menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Ayah Maryam adalah Imran, seorang hamba yang saleh, dan ibunya adalah seorang wanita beriman yang menazarkan anaknya untuk berkhidmat di rumah ibadah sejak masih dalam kandungan. Lingkungan spiritual inilah yang membentuk kepribadian Maryam menjadi wanita yang suci, taat, dan menjaga kehormatan dirinya. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, seorang nabi yang dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Dalam asuhan ini, Maryam tumbuh sebagai wanita yang menjaga diri dari perbuatan keji dan fokus beribadah kepada Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatannya secara sempurna. Pernyataan ini menjadi bantahan paling tegas terhadap tuduhan Yahudi yang menyebut Nabi Isa sebagai anak zina. Dalam kaidah Islam, tuduhan zina terhadap wanita suci tanpa bukti adalah dosa besar dan termasuk kedustaan yang keji. Al-Quran bahkan mencatat ucapan keji Bani Israel terhadap Maryam sebagai bentuk kekafiran dan pembangkangan mereka terhadap para nabi. Ilmuwan Muslim klasik dan kontemporer sepakat bahwa tuduhan Yahudi tersebut lahir dari kedengkian dan penolakan terhadap kenabian Isa. Menurut penjelasan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, tuduhan itu muncul karena mereka tidak mampu menerima kelahiran Isa tanpa ayah, padahal hal itu adalah mukjizat ilahi, sebagaimana penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dengan berbagai cara untuk menunjukkan kekuasaannya, dan kelahiran Isa tanpa ayah bukanlah aib bagi Maryam, melainkan kemuliaan baginya. Islam juga membantah konsep Kristen yang menuhankan Isa dan menganggap Maryam sebagai ibu Tuhan. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kesucian Maryam tidak berarti ia memiliki unsur ketuhanan atau bahwa anak yang dilahirkannya adalah Tuhan. Isa dalam Islam adalah hamba dan utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat kun dari Allah. Al-Quran menegaskan bahwa perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Ia diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata, "Jadilah," maka jadilah ia. Ayat ini menjadi bantahan rasional bahwa kelahiran tanpa ayah tidak menjadikan seseorang sebagai Tuhan. Silsilah Nabi Isa dalam Islam juga terhubung dengan para nabi Bani Israel sebelumnya. Ia datang sebagai pembenaran terhadap Taurat dan sebagai penyeru tauhid. Nasabnya melalui Maryam kembali kepada keluarga Imran yang masih satu garis dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Hal ini menunjukkan bahwa Isa bukan sosok asing dalam tradisi kenabian, melainkan bagian dari rangkaian panjang para nabi yang membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Allah semata. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa penghormatan kepada Maryam dan Isa harus berada dalam koridor yang benar. Maryam adalah wanita paling mulia di masanya karena iman kesucian dan ketaatannya, namun ia tetap seorang manusia.
Isa adalah nabi besar yang diberi mukjizat luar biasa, seperti berbicara ketika bayi dan menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, namun ia tetap hamba Allah. Menyematkan tuduhan zina kepada Maryam adalah kezaliman besar, sementara mengangkat Isa ke derajat ketuhanan juga merupakan penyimpangan besar. Dengan demikian, Islam berdiri di tengah antara dua ekstrim. Ia membersihkan Maryam dari tuduhan keji Yahudi dan sekaligus meluruskan pengkultusan berlebihan Kristen. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai keadilan akidah Islam. Islam menjaga kehormatan silsilah keluarga Nabi Isa dan menempatkan mereka sesuai kedudukan yang Allah tetapkan, tanpa pengurangan dan tanpa penglebihan. Sikap ini menunjukkan konsistensi Islam dalam memuliakan para nabi dan keluarganya, serta menjaga kemurnian tauhid sepanjang sejarah manusia. Pembahasan tentang silsilah keluarga Nabi Isa selalu menjadi topik yang hangat dan sensitif karena menyentuh wilayah keyakinan tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam tradisi Yahudi terdapat tuduhan keras bahwa Nabi Isa adalah anak zina dan bahwa Maryam ibunya telah melakukan perbuatan tercela. Dalam tradisi Kristen, Maryam diposisikan sebagai wanita suci yang mengandung secara ajaib melalui Roh Kudus, dan Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Islam datang dengan penjelasan yang tegas, lurus, dan rasional, sekaligus menjaga kehormatan para nabi dan keluarganya, serta membantah dengan keras tuduhan maupun penyimpangan akidah yang muncul dalam dua tradisi tersebut. Dalam pandangan Islam, silsilah keluarga Nabi Isa sangat jelas dan mulia. Ia adalah Isa putra Maryam binti Imran dari keturunan keluarga Imran yang dikenal sebagai keluarga suci dan terpilih. Al-Quran menegaskan bahwa Allah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh manusia. Penegasan ini menunjukkan bahwa Maryam berasal dari garis keturunan orang-orang saleh yang dikenal menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Ayah Maryam adalah Imran, seorang hamba yang saleh, dan ibunya adalah seorang wanita beriman yang menazarkan anaknya untuk berkhidmat di rumah ibadah sejak masih dalam kandungan. Lingkungan spiritual inilah yang membentuk kepribadian Maryam menjadi wanita yang suci, taat, dan menjaga kehormatan dirinya. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, seorang nabi yang dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Dalam asuhan ini, Maryam tumbuh sebagai wanita yang menjaga diri dari perbuatan keji dan fokus beribadah kepada Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatannya secara sempurna. Pernyataan ini menjadi bantahan paling tegas terhadap tuduhan Yahudi yang menyebut Nabi Isa sebagai anak zina. Dalam kaidah Islam, tuduhan zina terhadap wanita suci tanpa bukti adalah dosa besar dan termasuk kedustaan yang keji. Al-Quran bahkan mencatat ucapan keji Bani Israel terhadap Maryam sebagai bentuk kekafiran dan pembangkangan mereka terhadap para nabi. Ilmuwan Muslim klasik dan kontemporer sepakat bahwa tuduhan Yahudi tersebut lahir dari kedengkian dan penolakan terhadap kenabian Isa. Menurut penjelasan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, tuduhan itu muncul karena mereka tidak mampu menerima kelahiran Isa tanpa ayah. Padahal hal itu adalah mukjizat ilahi sebagaimana penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dengan berbagai cara untuk menunjukkan kekuasaannya, dan kelahiran Isa tanpa ayah bukanlah aib bagi Maryam, melainkan kemuliaan baginya. Islam juga membantah konsep Kristen yang menuhankan Isa dan menganggap Maryam sebagai ibu Tuhan. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kesucian Maryam tidak berarti ia memiliki unsur ketuhanan atau bahwa anak yang dilahirkannya adalah Tuhan. Isa dalam Islam adalah hamba dan utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat kun dari Allah. Al-Quran menegaskan bahwa perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Ia diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini menjadi bantahan rasional bahwa kelahiran tanpa ayah tidak menjadikan seseorang sebagai Tuhan. Silsilah Nabi Isa dalam Islam juga terhubung dengan para nabi Bani Israel sebelumnya. Ia datang sebagai pembenaran terhadap Taurat dan sebagai penyeru tauhid. Nasabnya melalui Maryam kembali kepada keluarga Imran yang masih satu garis dengan Nabi Musa dan Nabi Harun.
Hal ini menunjukkan bahwa Isa bukan sosok asing dalam tradisi kenabian, melainkan bagian dari rangkaian panjang para nabi yang membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Allah semata. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa penghormatan kepada Maryam dan Isa harus berada dalam koridor yang benar. Maryam adalah wanita paling mulia di masanya karena iman kesucian dan ketaatannya, namun ia tetap seorang manusia. Isa adalah nabi besar yang diberi mukjizat luar biasa, seperti berbicara ketika bayi dan menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, namun ia tetap hamba Allah. Menyematkan tuduhan zina kepada Maryam adalah kezaliman besar, sementara mengangkat Isa ke derajat ketuhanan juga merupakan penyimpangan besar. Dengan demikian, Islam berdiri di tengah antara dua ekstrim. Ia membersihkan Maryam dari tuduhan keji Yahudi dan sekaligus meluruskan pengkultusan berlebihan Kristen. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai keadilan akidah Islam. Islam menjaga kehormatan silsilah keluarga Nabi Isa dan menempatkan mereka sesuai kedudukan yang Allah tetapkan tanpa pengurangan dan tanpa penglebihan. Sikap ini menunjukkan konsistensi Islam dalam memuliakan para nabi dan keluarganya, serta menjaga kemurnian tauhid sepanjang sejarah manusia. Dalam kajian ilmuwan Muslim, bantahan terhadap tuduhan keji tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga historis dan moral. Mereka menjelaskan bahwa masyarakat Bani Israel pada masa itu memiliki tradisi keras dalam menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Jika benar Maryam melakukan perbuatan tercela sebagaimana tuduhan tersebut, maka tidak mungkin ia dibiarkan hidup tenang di tengah kaumnya, apalagi tetap berada di lingkungan rumah ibadah. Fakta bahwa Maryam dikenal sebagai perempuan ahli ibadah sebelum dan sesudah kelahiran Isa menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki pijakan sosial maupun historis. Para mufasir juga menyoroti cara Al-Quran menggambarkan dialog Maryam dengan kaumnya. Ketika ia membawa bayi Isa, mereka menuduhnya dengan kata-kata kasar, namun Maryam tidak membela diri dengan argumen manusiawi. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Sikap ini, menurut para ulama, menunjukkan keyakinan penuh Maryam terhadap pertolongan Allah dan sekaligus menjadi bukti bahwa kelahiran Isa adalah urusan ilahi, bukan hasil hubungan manusia. Seandainya Isa lahir dari perbuatan zina, maka tidak mungkin Allah membelanya dengan mukjizat yang mencengangkan akal sehat manusia. Ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa serangan terhadap silsilah Nabi Isa sejatinya adalah serangan terhadap prinsip kenabian itu sendiri. Jika tuduhan tersebut diterima, maka runtuhlah kepercayaan terhadap seluruh Nabi Bani Israel karena banyak dari mereka berasal dari garis keturunan yang saling berhubungan. Oleh karena itu, Al-Quran memurnikan kembali sejarah kenabian dengan menyebutkan bahwa tuduhan keji terhadap para nabi dan keluarganya adalah ciri kaum yang menolak kebenaran. Dalam konteks Kristen, para ulama Islam menjelaskan bahwa pemuliaan Maryam sebagai wanita suci adalah hal yang benar, namun menjadikannya bagian dari konsep ketuhanan adalah kekeliruan fatal. Kesucian tidak identik dengan ketuhanan. Banyak nabi dan orang saleh yang suci, namun tetap manusia. Islam memisahkan dengan tegas antara kemuliaan moral dan status ketuhanan. Isa dimuliakan karena ketaatan dan mukjizatnya, bukan karena hakikat ilahi dalam dirinya. Dengan pendekatan ini, Islam menghadirkan narasi yang konsisten, rasional, dan bermartabat. Ia tidak membangun keyakinan di atas fitnah dan tidak pula di atas mitos. Silsilah Nabi Isa dijaga kemurniannya dan Maryam ditempatkan sebagai simbol kehormatan wanita beriman. Inilah bantahan keras ilmuwan Muslim yang tidak lahir dari emosi semata, tetapi dari teks wahyu akal sehat dan pembacaan sejarah yang adil. Pembahasan tentang silsilah keluarga Nabi Isa selalu menjadi topik yang hangat dan sensitif karena menyentuh wilayah keyakinan tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam tradisi Yahudi, terdapat tuduhan keras bahwa Nabi Isa adalah anak zina dan bahwa Maryam ibunya telah melakukan perbuatan tercela. Dalam tradisi Kristen, Maryam diposisikan sebagai wanita suci yang mengandung secara ajaib
melalui Roh Kudus, dan Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Islam datang dengan penjelasan yang tegas lurus dan rasional, sekaligus menjaga kehormatan para nabi dan keluarganya, serta membantah dengan keras tuduhan maupun penyimpangan akidah yang muncul dalam dua tradisi tersebut. Dalam pandangan Islam, silsilah keluarga Nabi Isa sangat jelas dan mulia. Ia adalah Isa putra Maryam binti Imran dari keturunan keluarga Imran yang dikenal sebagai keluarga suci dan terpilih. Al-Quran menegaskan bahwa Allah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh manusia. Penegasan ini menunjukkan bahwa Maryam berasal dari garis keturunan orang-orang saleh yang dikenal menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Ayah Maryam adalah Imran, seorang hamba yang saleh, dan ibunya adalah seorang wanita beriman yang menazarkan anaknya untuk berkhidmat di rumah ibadah sejak masih dalam kandungan. Lingkungan spiritual inilah yang membentuk kepribadian Maryam menjadi wanita yang suci taat dan menjaga kehormatan dirinya. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, seorang nabi yang dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Dalam asuhan ini, Maryam tumbuh sebagai wanita yang menjaga diri dari perbuatan keji dan fokus beribadah kepada Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatannya secara sempurna. Pernyataan ini menjadi bantahan paling tegas terhadap tuduhan Yahudi yang menyebut Nabi Isa sebagai anak zina. Dalam kaidah Islam, tuduhan zina terhadap wanita suci tanpa bukti adalah dosa besar dan termasuk kedustaan yang keji. Al-Quran bahkan mencatat ucapan keji Bani Israel terhadap Maryam sebagai bentuk kekafiran dan pembangkangan mereka terhadap para nabi. Ilmuwan Muslim klasik dan kontemporer sepakat bahwa tuduhan Yahudi tersebut lahir dari kedengkian dan penolakan terhadap kenabian Isa. Menurut penjelasan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, tuduhan itu muncul karena mereka tidak mampu menerima kelahiran Isa tanpa ayah, padahal hal itu adalah mukjizat ilahi sebagaimana penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dengan berbagai cara untuk menunjukkan kekuasaannya, dan kelahiran Isa tanpa ayah bukanlah aib bagi Maryam, melainkan kemuliaan baginya. Islam juga membantah konsep Kristen yang menuhankan Isa dan menganggap Maryam sebagai ibu Tuhan. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kesucian Maryam tidak berarti ia memiliki unsur ketuhanan atau bahwa anak yang dilahirkannya adalah Tuhan. Isa dalam Islam adalah hamba dan utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat kun dari Allah. Al-Quran menegaskan bahwa perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Ia diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata, "Jadilah," maka jadilah ia. Ayat ini menjadi bantahan rasional bahwa kelahiran tanpa ayah tidak menjadikan seseorang sebagai Tuhan. Silsilah Nabi Isa dalam Islam juga terhubung dengan para nabi Bani Israel sebelumnya. Ia datang sebagai pembenaran terhadap Taurat dan sebagai penyeru tauhid. Nasabnya melalui Maryam kembali kepada keluarga Imran yang masih satu garis dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Hal ini menunjukkan bahwa Isa bukan sosok asing dalam tradisi kenabian, melainkan bagian dari rangkaian panjang para nabi yang membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Allah semata. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa penghormatan kepada Maryam dan Isa harus berada dalam koridor yang benar. Maryam adalah wanita paling mulia di masanya karena iman kesucian dan ketaatannya, namun ia tetap seorang manusia. Isa adalah nabi besar yang diberi mukjizat luar biasa, seperti berbicara ketika bayi dan menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, namun ia tetap hamba Allah. Menyematkan tuduhan zina kepada Maryam adalah kezaliman besar, sementara mengangkat Isa ke derajat ketuhanan juga merupakan penyimpangan besar. Dengan demikian, Islam berdiri di tengah antara dua ekstrem. Ia membersihkan Maryam dari tuduhan keji Yahudi
dan sekaligus meluruskan pengkultusan berlebihan Kristen. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai keadilan akidah Islam. Islam menjaga kehormatan silsilah keluarga Nabi Isa dan menempatkan mereka sesuai kedudukan yang Allah tetapkan tanpa pengurangan dan tanpa penglebihan. Sikap ini menunjukkan konsistensi Islam dalam memuliakan para nabi dan keluarganya, serta menjaga kemurnian tauhid sepanjang sejarah manusia. Dalam kajian ilmuwan Muslim, bantahan terhadap tuduhan keji tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga historis dan moral. Mereka menjelaskan bahwa masyarakat Bani Israel pada masa itu memiliki tradisi keras dalam menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Jika benar Maryam melakukan perbuatan tercela sebagaimana tuduhan tersebut, maka tidak mungkin ia dibiarkan hidup tenang di tengah kaumnya, apalagi tetap berada di lingkungan rumah ibadah. Fakta bahwa Maryam dikenal sebagai perempuan ahli ibadah sebelum dan sesudah kelahiran Isa menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki pijakan sosial maupun historis. Para mufasir juga menyoroti cara Al-Quran menggambarkan dialog Maryam dengan kaumnya. Ketika ia membawa bayi Isa, mereka menuduhnya dengan kata-kata kasar, namun Maryam tidak membela diri dengan argumen manusiawi. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Sikap ini, menurut para ulama, menunjukkan keyakinan penuh Maryam terhadap pertolongan Allah dan sekaligus menjadi bukti bahwa kelahiran Isa adalah urusan ilahi, bukan hasil hubungan manusia. Seandainya Isa lahir dari perbuatan zina, maka tidak mungkin Allah membelanya dengan mukjizat yang mencengangkan akal sehat manusia. Ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa serangan terhadap silsilah Nabi Isa sejatinya adalah serangan terhadap prinsip kenabian itu sendiri. Jika tuduhan tersebut diterima, maka runtuhlah kepercayaan terhadap seluruh nabi Bani Israel, karena banyak dari mereka berasal dari garis keturunan yang saling berhubungan. Oleh karena itu, Al-Quran memurnikan kembali sejarah kenabian dengan menyebutkan bahwa tuduhan keji terhadap para nabi dan keluarganya adalah ciri kaum yang menolak kebenaran. Dalam konteks Kristen, para ulama Islam menjelaskan bahwa pemuliaan Maryam sebagai wanita suci adalah hal yang benar, namun menjadikannya bagian dari konsep ketuhanan adalah kekeliruan fatal. Kesucian tidak identik dengan ketuhanan. Banyak nabi dan orang saleh yang suci, namun tetap manusia. Islam memisahkan dengan tegas antara kemuliaan moral dan status ketuhanan. Isa dimuliakan karena ketaatan dan mukjizatnya, bukan karena hakikat ilahi dalam dirinya. Dengan pendekatan ini, Islam menghadirkan narasi yang konsisten, rasional, dan bermartabat. Ia tidak membangun keyakinan di atas fitnah dan tidak pula di atas mitos. Silsilah Nabi Isa dijaga kemurniannya, dan Maryam ditempatkan sebagai simbol kehormatan wanita beriman. Inilah bantahan keras ilmuwan Muslim yang tidak lahir dari emosi semata, tetapi dari teks wahyu akal sehat dan pembacaan sejarah yang adil. Para cendekiawan Muslim juga mengkritik metode polemik yang digunakan sebagian tradisi Yahudi dalam menilai tokoh yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Dalam banyak catatan sejarah, sikap merendahkan nabi dan orang saleh sering muncul ketika seruan tauhid dianggap mengancam otoritas agama dan sosial. Isa hadir membawa koreksi keras terhadap penyimpangan hukum dan kemunafikan para pemuka agama. Penolakan terhadap risalahnya kemudian berubah menjadi serangan terhadap asal-usulnya. Pola ini menurut para ulama adalah ciri klasik penentangan terhadap kebenaran yang berulang sepanjang sejarah kenabian.